Hai, Assalamualaikum. Oke, jadi hari ini insya Allah aku mau ngebahas tentang Platycerium bivorcatum, atau kita kenalnya dengan nama tanduk rusa, atau kita juga kenal dengan nama simbar. Ada juga nama lainnya itu staghorn fern. Dibilang staghorn karena dia mirip dengan, ya sama sebenarnya tanduk rusa, cuma bedanya bahasa Inggris saja. Beda menit, nggak jadi bersin. Oke, tanduk rusa adalah tanaman yang epifit, artinya adalah dia butuh inang, butuh induk, butuh tempelan, butuh sandaran, butuh sesuatu untuk menempel. Meskipun kalau misalnya di luar negeri dan di sini sih beberapa, aku pernah lihat juga orang jualnya di dalam pot di media tanah, tapi tempat paling ideal dia adalah menumpang di kayu, di tanaman lain, ya di kayu tanaman lain, atau apapun yang bisa dijadikan sandaran hidup buat Platycerium. Daun di tanduk rusa ini disebut dengan fronds, dan dia punya dua jenis daun. Yang pertama adalah yang paling kelihatan, yang terpencar seperti ini, seperti air mancur ini, atau bagian yang bikin namanya jadi tanduk rusa, ini disebut dengan antler fronds. Ini ada banyak seperti serbuk-serbuk putih, kadang kecoklatan. Nah, jatuhnya kayak mirip bulu gitu, bulu halus, mirip seperti yang ada di airplanes. Dan mereka memang punya nama yang sama, yaitu trichomes. Jadi bintik-bintik putih di sini sebutannya adalah trichomes, sama bintik-bintik putih di tanduk rusa namanya juga trichomes. Dan mereka juga punya fungsi yang sama, yaitu mereka menangkap uap air, makanan. Dulu waktu pertama kali aku adopsi, aku kira itu kayak debu gitu karena dia kotor lama di pohon. Jadi aku coba gosok dan hilangin. Jangan tiru si Sally, itu adalah langkah paling salah. Jadi yang seperti debu, bintik-bintik rambut yang ada di tanduk rusa ini jangan pernah dikikis atau dihilangkan. Ya karena kita tahu tanaman paku-pakuan berkembang biak dari spora. Jadi mereka seperti punya spora, itu apa ya, serbuk-serbuk kecil yang bertebangan, yang mana itu nanti jadi tumbuhan sendiri. Makanya dia bisa tambah di sini, tambah mata di sebelah sini, di sebelah sini, itu karena dia menyebarkan sporanya. Nah, daun yang kedua namanya adalah shield fronds. Ini bagian yang menjaga akar, karena di belakang sini ada akarnya tanduk rusa. Banyak yang salah paham sebenarnya sama bagian ini, termasuk aku. Dulu dia warnanya hijau, terus lama-lama warnanya jadi kayak gini, terus aku ngerasa oh no, tanamanku mau mati. Tapi ternyata enggak, dia memang awalnya akan berwarna hijau, lalu lama-lama akan mengering seperti ini. Dan jangan dicabut, tidak perlu dilepaskan daunnya, nggak usah, biarin aja dia di sana, biarkan dia tinggal di sana karena dia fungsinya sebagai pelindung. Di belakangnya itu ada akarnya staghorn ini atau akarnya tanduk rusa ini sangat halus, tipis, dan cuma sedikit. Tanaman yang biasanya akarnya udahlah sedikit terus halus itu biasanya sensi, dari pengalamanku sih gitu. Jadi bagian shield fronds ini dari hijau menguning itu bukan tanda tanaman kita mau mati, no, memang prosesnya seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya dia sudah menguning, jangan dilepas atau jangan ditarik seperti tanaman lain. Kalau kita lihat menguning atau kering, kita biasanya ambil, dia nggak perlu, biarkan aja dia seperti itu. Waktu aku pertama kali beli, dia tidak langsung terpasang di pakis itu ya. Jadi kasusnya itu dia dari pohon, diambil sama yang jual dari pohon, jadi dia belum nempel sama sekali di pakisnya itu. Terus akhirnya aku beli papan pakis seperti itu. Aku bagi dua karena terlalu panjang waktu itu. Terus tiba-tiba aku baru kepikiran, aduh aku nggak punya kawat. Untung ada kawatnya gantungan pot itu loh, kan ada kan gantungan pot yang dulu itu dia yang terbuat dari kawat gantungannya. Kalau yang sekarang kan yang banyaknya dari plastik ya. Nah ini dari kawat. Jadi udah aku pakai aja itu. Aku waktu itu pakai sphagnumos karena banyak yang saranin akarnya itu bagusnya dikasih sphagnumos supaya
cepat nempel dan supaya lumayan nyimpan air. Tapi kalau misalnya aku boleh saranin teman-teman, nggak perlu dikasih sphagnum moss. Tapi sebenarnya nggak terlalu bagus sih, cara aku masangnya tuh nggak terlalu estetis gitu. Cuma waktu itu aku mikirnya yang penting bisa nempel lah. Sepertinya sekarang udah nempel sih, cuma aku belum berani buka. Aku pingin nunggu sampai 1-2 tahun baru aku berani buka untuk lihat apa dia udah bener-bener nempel atau belum. Biarpun kayaknya udah nempel sih, pasti udah nempel, insya Allah udah nempel. Masuk ke bahas cahaya. Nah ini salah satu yang bikin aku shock juga, karena aku dikasih tahu untuk taruh dia di tempat yang teduh, tidak boleh kena sinar matahari terlalu terang. Jadi aku taruh di sini. Sampai suatu hari aku coba dia pindahin ke bagian sini. Ini juga teduh, tapi nggak terlalu terang. Bagian sini teduh. Ya, tanganku ini kena sinar matahari langsung pagi. Tapi bagian di sananya itu ada di bagian yang terang banget, tapi masih teduh. Nah disitulah teman-teman menurutku tempat paling efektif buat naruh tanduk rusa. Dan aku juga pernah lihat videonya, dia ditaruh malah di tempat yang dapat simat pagi langsung, dan dia tumbuhnya baik-baik aja. Malah daunnya itu jatuhnya lebih ke kuning, tapi bukan kuning yang karena kering atau karena mau mati ya, kuning karena dia dapat cahaya terlalu banyak. Penyiraman, kalau penyiraman aku pribadi udah nyobain berbagai cara buat nyiram dia. Ada yang saranin aku buat di spray di bagian sini. Ada juga yang bilang siram bagian sininya, ada juga yang bilang siram bagian belakangnya sini. Setelah aku coba berbagai macam teknik siram, yang aku rasa paling efektif dan paling bagus adalah siram langsung di akarnya bagian belakang ini. Jadi yang aku siram adalah pakisnya ini, sama bagian yang kalau misalnya akarnya belum nempel ke pakis, maka aku siram bagian akar yang ada di belakangnya sini. Nah itu menurut aku paling efektif dibanding di sini. Kalau tempat teman-teman punya kelembaban antara 60-80, teman-teman nggak perlu spray, karena dia udah ngambil sendiri. Dia ngambil kelembaban sendiri tanpa kita tahu bagaimana caranya. Ya pokoknya dia pakai trichomes itu untuk nangkap kelembaban. Tapi kalau misalnya tempat teman-teman termasuk yang kering banget, yang kayak kelembabannya itu di bawah 60, aku kan cara ngelihatnya aku pakai ini ya. Kelembaban di tempatku ini selalu kalau nggak salah antara 60-an sampai 80-an. Bahkan kadang bisa sampai 90. Kadang bisa sampai kelembaban 90. Jadi aku nggak merasa perlu buat nyemprot dia lagi. Terus hal lain yang aku lihat adalah kalau misalnya dia sudah terlalu haus, maka daunnya itu akan menggulung. Awalnya aku mikir kalau waktu terbaik untuk siram dia adalah ketika daunnya mulai menggulung, sama seperti tanaman Scindapsus atau tanaman yang lainnya. Tapi ternyata aku salah. Kalau bisa kita siram sebelum daunnya menggulung. Itu untuk supaya daunnya tetap bagus. Karena kalau misalnya kita telat, daunnya itu langsung kayak kering. Nah, kering patah gitu. Kalau ini kan patahnya karena jatuh, tapi kalau misalnya kita kering karena telat nyiram, mirip-mirip seperti itu sih bentuknya. Tapi kadang aku pegang sih bagian sini. Kalau dia kerasa masih punya air, masih lembab, aku nggak siram. Tapi kalau misalnya dia kelihatan udah kering dan cuaca di luar panas banget, it's okay, siram setiap hari, asal jangan di bagian sini. Di bagian belakang sini kan cepat kering. Pakis itu kan nggak nyimpan air ya. Cuma masalahnya aku kan nambahin sphagnum moss di belakangnya itu, jadi dia nyimpan kelembaban sedikit lama. Jadi kalau udah busuk akar itu, aduh rempong banget. Ini aku pernah sih busuk akar. Teman-teman misalnya di sini tuh bagiannya menghitam. Menghitam itu salah satu tanda kalau aku overwater, terlalu banyak siram, terus dia terlalu lama lembab. Akhirnya dia jatuhnya hitam-hitam lembab kayak ada jamurnya gitu. Ini balik lagi ya, kapan nyiram itu beda-beda, tergantung humidity, suhu di tempat teman-teman, dan satu lagi adalah cahaya yang diterima sama tanaman itu sendiri. Kalau misalnya humidity-nya tinggi, sebisa mungkin siraminnya dikurang, apalagi di mist, nggak usah perlu di mist atau di spray. Terus kalau misalnya suhunya tinggi banget, panas, usahakan sering siram, apalagi kalau medianya hanya pakis ya, nggak ada sphagnum kayak aku. Lebih baik disiram setiap hari atau 2 hari 1 kali.
Terus kalau misalnya di tempat yang terang banget, tentu aja dia harus disiram lebih sering. Sekarang kita masuk ke bagian permasalahannya ya, dan aku udah ngalamin ini. Kalau di bagian dasar antler fronds ini menghitam atau mencoklat, di bagian ini loh, di titik tumbuhnya ini menghitam atau mencoklat, itu adalah salah satu tanda kalau dia overwater. Aku udah ngalamin, percayalah. Dan it's not good. Cara ngatasinnya gimana? Aku tahan siram, aku nggak siram untuk beberapa lama sampai daunnya itu sebelum menggulung. Makanya aku pindahin dari sana ke bagian sana itu karena aku ngerasa ya itu overwater, terus udah mulai menghitam bagian ujung tempat tunas tumbuhnya itu. Makanya aku pindahin karena aku mikirnya itu salah satu bentuk jamur ya. Karena aku pikir itu jamur, jadi aku usahain jemur di tempat yang lebih terang tapi teduh supaya dia itu lebih cepat kering. Nah, aku juga ngelihat dia ini butuh sirkulasi udara yang bagus ya, dia butuh ketiup-tiup angin. Terus aku tahan nyiram, mungkin ada kali seminggu nggak aku siram gitu. Ini teman-teman bisa lihat kan, di sini ada bagian yang dia itu sempat menghitam. Dulu lebih busuk sih dibanding ini, jadi hitamnya tuh hitam banget, kelihatan kalau hitam overwater. Bahkan sampai sini tuh hitamnya overwater yang kayak busuk gitu, hampir benyek. Nah, itu adalah tanda overwater dan it's not good. Kalau udah seperti itu biasanya tumbuhnya jadi nggak bagus, jadi banyak tunas yang nggak jadi tumbuh. Terus untuk pupuk aku sebenarnya awalnya aku takut kasih pupuk karena aku ngerasa tanaman kayak gini itu sensitif sama pupuk, tapi karena aku lihat dia tumbuhnya udah lebih bagus, udah recovery dari waktu dia overwater sama hampir busuk yang hitam-hitam itu, aku mulai kasih dia pupuk. Aku kasih foliage essence dari petani daun, kadang aku juga kasih guano, aku tabur aja sih di situ kan ada sphagnumosnya, jadi aku tabur aja di sphagnumosnya itu. Terus kadang juga aku kasih micronutrients yang ada antivirusnya itu. Antivirus yang aku pakai itu kan aku kasih ke semua tanaman aku. Antivirus itu isinya kayak micronutrients gitu. Bahkan dia nggak punya NPK, dia punya kandungan lain selain NPK. Nah, itu aku juga kasihin ke dia. Karena aku sempat ngerasa dia ini juga ketularan mosaic virus karena setiap tunas barunya itu gagal tumbuh. Tapi sekarang aku lihat dia sudah mulai baikan, alhamdulillah. Tadi kan aku udah bahas overwater, nah terus underwater. Tanda underwater gimana? Kalau misalnya kayak gini, ini kan kebetulan dia udah patah di sini ya, jadi mati. Jadi wajar airnya nggak ngalir ke sini, maka ini mirip dengan tanda overwater. Overwater itu daun ujungnya itu jadi kayak kuning, kering, mencoklat juga di ujung-ujungnya ini kayak kuning mencoklat. Nah, itu tandanya dia underwater. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini, dia di sini ada pakis-pakisan yang lain tumbuh. Aku senang banget ada pakis lain yang tumbuh di sini. Dia kelihatan kayak hutan. Makanya aku nggak cabut mereka, meskipun aku memang pingin pindahin ini sendiri di pot, pindahin ini ke pot sendiri sih khusus tanaman ini. Tapi karena aku suka mereka bareng-bareng gitu, kayak mereka membentuk komunitas gitu, makanya aku biarin aja di situ. Oh ya, aku saranin banget kalau teman-teman suka tandur rusa, belajar dari yang ini dulu, karena ini kan lumayan affordable dibanding yang Yi itu. Untuk sekedar supaya teman-teman bisa kenal dia secara personality gitu loh, bisa kenal kepribadiannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau misalnya punya tips tentang tanduk rusa, jangan ragu, jangan sungkan untuk share semua tips dan ilmu tentang tanduk rusa di komentar di bawah. Kenapa ini sangat penting? Karena dengan teman-teman share ilmu itu berjalan, ilmu itu berlanjut ke banyak orang, dan insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, sekarang kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar pilihan yang terpilih kali ini adalah dari Putri Mutiara. Aku selalu gagal tanam mint. Mint itu menurut aku kuncinya adalah banyak sinar matahari dan banyak air. Tidak boleh kering sama sekali. Nah, insya Allah ya, jadi kuncinya 2, sinar matahari. Kalau bisa dapat yang pagi langsung,
dan air yang benar-benar banjir, lebih ke becek, pokoknya banyak banget airnya. Dan tanahnya itu harus yang poros ya, kasih sekam bakar, sekam mentah, kokopit, tanah hara, yang kayak gitu-gitu. Terus next adalah dari Kurniawan R. Apakah ada beda Kak Sel antara Hederaceum, Epipremnum, Skindapsus, dan Philo ketika water propagation? Khusus Skindapsus aku ngerasa mereka memang lebih mudah tumbuh kalau langsung ditancap ke tanah. Epipremnum paling gampang tumbuh di water propagation menurutku. Untuk Hederaceum dia termasuk yang paling gampang di water propagation menurutku. Cuma ketika dia dipindahkan ke tanah takes a lot time. Apalagi kalau misalnya kita nanamnya itu tunasnya itu salah sedikit, calon tunas barunya itu terlalu di bawah, maka dia tumbuhnya akan lama banget. Maka tipsnya adalah kalau misalnya sudah mindahkan Hederaceum ke media tanam tanah, usahakan tunasnya itu muncul ke atas, biarpun akarnya itu nggak terlalu nempel ke tanah atau akarnya jadi nggak bagus kelihatannya nanamnya, tapi menurut aku yang penting tunasnya itu menghadap ke atas. Hederaceum langsung ke tanah itu juga menurut aku sama cepetnya, dijepit aja itu juga tumbuhnya lebih gampang, tapi jangan lupa digunting ya. Jadi setelah dirambatkan, ditahan pakai jepit rambut, itu nggak ada gunanya kalau dia berakar tapi kita nggak ngekat, karena kalau kita pengen memperbanyak kita harus cut, setelah dia berakar kita harus cut. Kayaknya itu aja ya. Terima kasih sudah komen, ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.